Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021. Saya kukuhkan saudara-saudara sebagai panitia bulan dana Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan melindungi kita semua. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Gubernur DKI Jakarta untuk menyerahkan secara simbolis media Jakarta untuk dapat mendampingi Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan menyampaikan apresiasi kepada PMI DKI yang telah selama 1 tahun ini siklus pertemuan kita memainkan peran yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk PMI. Terima kasih semuanya atas peran yang dimainkan di Jakarta. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kita menyadari bahwa kondisi pandemi ini walaupun dampaknya besar, tapi potensi hikmahnya banyak. Cuman memang hikmah itu ya datangnya besok. Tidak ada hikmah yang datang kemarin. Nah, karena datangnya besok, maka kita harus mengantisipasi. Saya rasa pengalaman PMI terkait dengan penanganan wabah, penanganan pandemi, itu perlu menjadi lesson learn yang bisa digunakan di berbagai wilayah. Karena DKI termasuk yang paling banyak berhadapan dengan kasus, paling banyak berhadapan dengan problem, dan pengalaman PMI bisa menjadi lesson learn buat tempat-tempat lain. Kemudian di dalam konteks bulan dana ini, kita menemukan ternyata pada saat pandemi memang kemampuan untuk memberikan donasi individu ataupun keluarga mengalami penurunan. Tetapi jumlah yang mau melakukan donasi mengalami peningkatan. Jadi kita saksikan itu di dalam kegiatan sosial, mungkin nilai yang diberikan per individunya lebih kecil, tapi jumlah individunya lebih besar. Dan kita saksikan kemarin target 21 sampai 20, dapatnya 29. Dan tahun ini ditargetkan 25, dapatnya berapa nanti? Ya, jadi memang target itu jangan rendah, karena kalau target rendah kita puas, tapi sebenarnya iya. Pak, itu ada seorang pelukis terkenal, Pak, yang kutipannya sampai sekarang itu dipakai. Namanya Michelangelo. Michelangelo itu pernah membuat sebuah kutipan yang kalimatnya sampai sekarang itu dipakai. Dia mengatakan begini kira-kira. Kekhawatiran saya yang terbesar itu bukan pada kegagalan meraih mimpi. Kekhawatiran saya yang terbesar adalah berhasil meraih mimpi. Dan mimpinya terlalu rendah. Jadi, my biggest worry is not that you fail to achieve your dream, but you are able to achieve your dream and your dream is too low. Jadi kekhawatiran kami itu sekarang itu jangan sampai targetnya tercapai,
Tapi target itu rendah. Karena itu tinggikan target, lalu bekerja bukan untuk mencapai target. Bekerja untuk melampaui target. Nah, itu kira-kira. Jadi Pak Uus dan seluruh panitia, ini yuk kita kerja lebih keras. Tahun ini kita dorong lebih banyak lagi. Jadi kalau kemarin itu 21 jadi 29, itu kira-kira naiknya 30% dari target. Jadi kalau sekarang 25, 30%-nya berapa tuh kira-kira, Pak? Ya sebutlah kita 8 gitu. Berarti paling tidak kan tambahnya 8, Pak, dari target gitu. 33 mungkin. Jadi kita lihat di lompatannya. Nah, ini tapi sekalian sesungguhnya bukan uangnya yang diperlukan saja, tapi gerakannya itu. Karena ini adalah gerakan kerelawanan. Ini adalah gerakan kerahiman, gerakan kebaikan. Jadi kami mengajak mungkin Pak Uus dan tim, pesan tentang bulan dana diangkat lebih tinggi lagi. Ini bukan soal dana, ini soal kemanusiaan, ini soal menolong sesama. Dan seringkali ketika kita mengajak untuk menolong sesama, itu membayangkan kita sebagai pemberi. Kalau boleh saya usul, kita mengajak untuk bayar balik. Kota ini telah memberikan kesempatan kepada begitu banyak orang yang datang ke tempat ini dengan modal ala kadarnya. Dan ternyata mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Sekarang saatnya yuk bayar balik. Salah satunya adalah dengan menyumbang lewat PMI. Untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya. Karena PMI itu didatangi di saat orang sedang punya masalah. Jarang datang ke PMI dalam keadaan bahagia, Pak. Biasanya datang ke PMI itu dalam kondisi mencari darah, repot, rumit, dan kesulitan. Sementara petugas PMI juga sama. Petugas PMI itu di tempat-tempat di situ ada kerumitan, petugasnya datang. Jadi ini tipe-tipe orang-orang yang mau bekerja untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya rasa harus kita kampanyekan. Kemarin saya datang ke sebuah sekolah, anak-anaknya sedang mulai PTM. Lalu saya pesankan pada anak-anak itu, anak-anak kalau Anda pulang ke rumah, karena udah pada sekolah, pulang ke rumah, cuci tangan dulu. Tapi kalau cuci tangan itu jangan bisa, saya sedang mencuci tangan, membersihkan tangan. Bukan, bilang pada diri Anda, saya sedang melindungi ayah, saya sedang melindungi ibu, saya sedang melindungi nenek, saya sedang melindungi kakek. Kenapa saya cuci tangan? Karena saya ingin melindungi nenek saya, kakek saya. Karena kalau anak-anak terpapar COVID, relatif gejalanya ringan. Tapi kalau orang tuanya, jadi cuci tangan itu bukan untuk tangan bersih saja, tapi cuci tangan untuk melindungi. Nah, sekarang kampanye bukan untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan bersama, tapi untuk membangun kesadaran tentang tanggung jawab kemanusiaan. Jadi setiap rupiah yang didonasikan itu adalah tanda kepedulian untuk keselamatan sesama. Dan kita berharap sekali semangat yang dimunculkan di Jakarta dari situasi pandemi ini, solidaritas sosial yang lebih tinggi. Karena kita ketemu dengan virus yang tidak kenal identitas apapun, tua muda, lintas apapun bisa terpapar, dan kita tahu persis bagaimana problem-problem medis yang sering muncul. Jadi saya berharap nanti dalam kampanye lakukan itu. Kemudian yang kedua, tadi disinggung juga oleh Pak Rustam tentang darah. Jadi di Jakarta ini informasi tentang semua urusan itu makin hari makin terintegrasi. Makin hari makin terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, mau vaksin tinggal buka. Mau datang kemana saja, informasi datanya ada di aplikasi ini. Dan kita sekarang mau lihat, mau membangun saja, buka rencana tata kota, semuanya ada di sini. Data itu sudah terintegrasi. Nah, ini PR, nanti Pak Sekda, kalau bisa langsung koordinasikan antara Kominfotik, PMI, Dinas Kesehatan, membicarakan tentang pengintegrasian data darah di dalam aplikasi Jaki kita. Data darah itu. Jadi,
warga tinggal membuka Jaki, lalu lihat di PMI stoknya yang ada apa, darahnya apa, sehingga bagi PMI juga memudahkan, dan bagi masyarakat pun tahu bisa mengambil darah di mana, kontaknya pada siapa, dan lain-lain. Bapak Ibu, hampir selalu kebutuhan darah itu dalam kondisi bukan hanya penting, tapi genting. Genting itu kan fungsi waktu. Karena itu harus kemudian bergerak cepat. Nah, bergerak cepat tanpa informasi, itu masa gentingnya bisa terlewati. Karena itu harus dibangun sistem, dan saya rasa dengan ini menjadi satu di sini, maka kita akan memudahkan sekali untuk rakyat, masyarakat. Kami itu, Pak Suparso sudah sering dengar, dulu saya juga sering bilang, kalau kami ingin penduduk di Jakarta itu bisa berkata begini, syukur alhamdulillah, untung tinggal di Jakarta. Jadi untung tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita ingin dalam urusan ini juga seperti itu. Harapannya juga nanti menjadi contoh supaya bisa dipakai di berbagai tempat. Sekaligus juga tentang memastikan bahwa informasi di kependudukan kita tentang darah, status golongan darah warga itu bisa diakuratkan. Saya dengar dari Pak Ketua tadi bahwa banyak di antara warga yang catatan di KTP dengan kondisi yang sesungguhnya itu selisih. Di KTP-nya tertulis O, pas lagi diperiksa tulisannya, nah ini perlu diamankan. Kenapa? Karena ya kita tahu persis, kadang-kadang ketika membutuhkan darah dalam kondisi yang tidak selalu sadar, dan dalam kondisi yang tidak selalu bisa diperiksa dengan cepat. Jadi harapannya kita akan bisa punya informasi yang akurat untuk melayani warga dengan lebih baik lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita berharap dua pesan utama. Satu adalah targetnya ditinggikan. Ini penting. Kemudian pesan kedua adalah dorong narasi bukan sekedar uang, tapi ini soal kemanusiaan. Jadi dua ini terkait dengan bulan dana PMI, lalu urusan samping pengintegrasian data, ini supaya disegerakan untuk kita bisa eksekusi. Selamat bertugas, Bapak-Ibu semuanya. Jaga amanat ini dengan baik, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu 1 September 2021, bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.